South Sulawesi News 25 dari Timur Indonesia menyuarakan semangat Nusantara di pentas Asia. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari pelatih kepala timnas Vietnam, Kim Sang-sik, di tengah euforia juara Piala AFF U23 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu malah menyebut bahwa timnas Indonesia akan jauh lebih tangguh jika masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Ucapan itu bukan tanpa alasan. Kim baru saja mengangkat trofi bergengsi untuk kedua kalinya bersama Vietnam hanya dalam waktu kurang dari setahun. Dan yang menarik, dua gelar itu diraihnya setelah kepergian Shin Tae-yong dari kursi pelatih Indonesia. Lalu, apakah ini bentuk penghormatan sesama pelatih atau sindiran terselubung untuk Indonesia yang kini kehilangan jenderal terbaiknya? Dalam wawancara eksklusif bersama Yonhap News Korea, Kim Sang-sik mengakui bahwa dirinya sangat menghormati Shin Tae-yong. Bahkan secara gamblang, ia menyebut jika Shin masih di Indonesia, mungkin saya tak akan berdiri di podium juara hari ini. Ya, sejak resmi meninggalkan tim Garuda pada awal 2025, Shin Tae-yong kini telah kembali ke negaranya dan ditunjuk sebagai pelatih klub raksasa Korea, Ulsan Hyundai. Sementara itu, tongkat kepelatihan Indonesia kini dipegang oleh Gerald van den Burg, legenda sepak bola Belanda yang baru mencicipi panasnya turnamen Asia Tenggara. Namun banyak yang bertanya, apakah ini waktu yang tepat untuk van den Burg memulai karier bersama timnas? Timnas U23 Indonesia gagal meraih gelar di rumah sendiri setelah dikalahkan Vietnam dengan skor tipis 0-1 di final. Kemenangan Vietnam bahkan terasa pahit karena disertai sindiran dari media asing dan kini bahkan datang dari pelatih juaranya sendiri. Kim Sang-sik menyebut kepergian Shin Tae-yong sebagai keberuntungan bagi dirinya. Pernyataan yang jelas memicu reaksi publik sepak bola Indonesia. Apakah ini bentuk ejekan terselubung atau sekadar fakta yang menyakitkan? Kritik pun mulai mengarah ke van den Burg. Banyak yang menganggap ia belum mampu mengangkat performa Garuda Muda, meski turnamen ini baru jadi debutnya. Namun sebagian pengamat justru menilai terlalu dini menyalahkan sang pelatih baru. Perlu diingat, Shin Tae-yong juga butuh waktu bertahun-tahun sebelum mencetak hasil. Lalu, mengapa van den Burg langsung disorot setelah satu kekalahan? Patriotisme tak seharusnya buta. Justru karena cinta tanah air, kita harus adil dalam menilai proses. Van den Burg memang belum memberi gelar, tapi perjuangan di lapangan menunjukkan bahwa tim ini masih punya potensi besar. Kini, tugas berat menanti van den Burg. Ia akan memimpin skuad Garuda di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dengan target utama, lolos ke putaran final. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Apakah ia akan mampu menjawab keraguan publik, ataukah bayang-bayang Shin Tae-yong akan terus menghantui timnas? Yang jelas, pelatih asal Belanda itu harus segera menunjukkan identitas tim asuhannya. Karena publik Indonesia tak hanya ingin menang, mereka ingin merasa bangga. Dari polemik pemecatan, sindiran pelatih rival, hingga harapan publik yang membuncah, ini bukan sekadar sepak bola. Ini soal harga diri bangsa. Di tengah persaingan ketat Asia Tenggara, kita mungkin kalah hari ini, tapi sejarah belum berhenti di sini. Dan seperti biasa, Indonesia selalu punya cara untuk bangkit. South Sulawesi News 25 dari Timur Indonesia menyuarakan semangat Nusantara di pentas Asia.